Udah nih? Udah. Bersama dengan Boy Tembok, Abdel Ahrian, kita ketemu lagi di BTS Behind the Scene. Behind the Song. Kenapa jadi behind the scene? Behind the song. Ya, kita yang punya program, kita yang lupa. Iya. Karena biasanya BTS itu memang identik dengan behind the scene. Ya. Behind the scene. Kalau kita behind the song. Iya. Dengan para penikmatnya ARMY. Halo ARMY Malaysia. ARMY Singapura. ARMY Singapura, ada 2 sih kita yang udah internasional nih, acara internasional. Iya. Udah bisa bilang bahwa ini adalah acara bisa yang internasional lah. Iya. Karena penikmatnya tuh bukan hanya dari Indonesia, ada dari Singapura dan Malaysia. Betul. Ya. Wah, DJ. Armin itu juga. Iya. Bukan Armin itu. Nggak pernah dugi sih dia. Anjay Dugi. Dugi. Bahasa gaulnya dugi. Sehat ya, Cing? Alhamdulillah sehat. Lo perhatiin nggak, Pak? Ini juga kita baru ini ornamen-ornamennya. Oh, gitarnya. Gitar ya. Gitarnya nggak main-main loh gini. Ini gitar nih Taylor. Yang ini PRS. Ini apa? PRS. Di atas ceban semua ini. Harganya? Iya. Harganya di atas ceban. Ada ceban. Beda nggak sih gitar murah sama gitar? Kalau gitar murah di jreng bunyinya? Murah. Kalau mahal. Iya, beda ya. Walaupun gua nggak bisa main gitar, tapi gua bisa merasakan, oh ini enak buat genjreng. Apa namanya tuh? Misal di genjreng tuh suaranya penuh. Tapi ada juga yang diakustikin enak, tapi kan dia akustik elektrik nih. Tapi pas dimasukin jadi elektrik kurang mantep. Itu tergantung dari lo operatornya. Nge-mixingnya. Oh, bukan dari gitarnya berarti. Apa poolnya nih? Poolnya namanya ya? Kalau yang di sini ya? Spoolnya. Ya mungkin ya banyak ininya lah, karena itu kan udah masuk ke ranah processing. Audio processing. Kayunya pengaruh. Kayu pengaruh. Snare-nya pengaruh. Senar pengaruh. Pemain paling pengaruh ya? Ya, pemain paling pengaruh. Mau kayak Ajay lebih seneng pakai ini. Oh gitu? Taylor. Gue lebih seneng pakai PRS gitu. Berarti karakternya sesuai dengan pemainnya? Kalau ini tuh buat genjreng tuh penuh. Gimana ya padet. ngomongnya? Iya padet. Gitu. Cempreng enggak terlalu ngebas juga enggak. Anjay. Iya kan? Breng. Kalau yang murah kan prank gitu. Mungkin ya. Jadi kayak kita dikerjain prank. Ya, iya kan? Nah, kalau ini mah beda lagi. Beda. Ini ukulele. Nah, Ukulele. kalau gitar yang kecil, senarnya 6, apa ya namanya? Gitar lele. Hah? Gitar lele. Emang iya? Iya. Oh, ini ukulele. Ukulele senar 4. Tapi senar 4. Bass tuh senar 4, tapi sekarang modif udah senar ada yang 5, ada yang 6. Dan kuncinya beda-beda ya. Misalnya G dia cuman 2 gini kan. Iya. Stemannya juga beda ini. Iya. Stemannya nggak kayak steman gitar. Ini kan senar E, senar B, senar G, senar apa ya? F. Bukan dong, di sini D. Kalau gitar ya. Tapi kalau di ukulele beda ininya. Kuncinya juga beda. Ya, kita lihat di cara nyetem ukulele ini. Biar ada informasinya juga nih, kita kasih informasi ya. Jangan nyetemnya dengan steman gitar. Karena beda. Dari jumlah senarnya aja udah beda. Iya, misalnya kita mau ke ukulele ya. Anjing punya aplikasinya? Ada. Oh, kirain Kenapa? browsing di Google. Enggak. Coba. Ukulele oke nih ukulele. Mana ukulele mana? Dia pakai sound ya? Pakai sound nih ukulele. Tuh. Yang ini G. Yang ini C. Yang ini G. Coba. Wih, keren juga nih sini. Video ini. Oke. Yang ini insert. C. Terus. Ini C. Coba. Itu apa tuh? C. Dia gerak sendiri ya? Iya, ini E. Gitu. Ini A. Nah, Udah begitu doang ya?
Wih, udah simple loh. Ada lagi alatnya yang gini, Cing. Dia mesin. Hah? Cuma dimasukin doang nih. Ada. Truk gini, ntar dia muter sendiri, nyari sendiri. Betul, Gitu. betul. Ada tuh. Iya. Sering lihat di sponsor IG kan. Iya. Masuk tuh, tadi muter sendiri, nyari sendiri tuh dia tuh. Iya. Mana ya katanya? Nah kalau ini apa nih? C4 apa? Nggak tahu. Oh G nih G. A4, A mayor. Ya gitu dah. Bisa semua. Ya begitu dah. Harus belajar kita sama gitaris yang handal kayak Aja itu udah bisa tuh dia Ya, apa udah aja bisa. tuh dia tuh. Iya. Tapi kalau Encing udah nyanyi aja. Nggak usah begini. Kan orang bilang, "Wah, Encing suaranya 11-12 sama Ahmad Dhani." Kan begitu. 11-22 sih. Oh, bukan 11-12 ya? Iya. Tapi kemarin Encing nyesel banget. Kagak ya nonton konser 30 tahunnya Dewa itu ya? Diomongin lah. 75.000 Cing yang nonton. 7.500. 75.000. 75.000. Iya bener. 30 berapa lagu gitu dibawain? 34 apa? 34. Si semua vokalis ada tuh ya? Ada. Wawannya bahkan dramernya juga ada. Iya, si itu juga Aksan main, Kirana dia Iya. main tuh. Si Ari Lasso kalau nggak salah 12 lagu atau 13 lagu gitu, Ari Lasso. Nyesel banget itu udah beli lagi ya. Gue udah beli. Kayaknya artis banyak banget itu yang nonton. Dia sih hitungannya legend nih, Cing ya. Dia siapa? Emang maksudnya semua genre tahu dia gitu. Semua usia. Genre apa maksudnya? Iya, gender apa? Gender. Oh gender. Gender. Gender kan cuma 2, laki-laki sama perempuan. Apa sih kalau semua umur? Semua usia. Semua umur juga nggak apa-apa lo sebut. Iya, enggak Boleh. maksudnya bahasa kerennya. Semua apa ya? Bukan genre Genre itu jenis ya? Jenis musik ya? aliran gitu. Iya. Apa ya kalau semua umur ya? Yo, ganti bahasa Inggris doang. Semua kalangan. Berapa tiketnya, Cing? Tiketnya kalau nggak salah yang Platinum Selatan itu yang begitu 350.000 apa? Itu di bawah. Di atas, bukan festival. 350.000. Maksudnya relatif tidak mahal. Iya. Relatif tidak mahal itu, tapi banyak kan 75.000. Tapi ada juga yang komplain yang di atas tuh tribun Iya, ya. iya, Katanya soundnya nggak sampai atas. Ya itu Gitu. itu si ini komplainnya kepada penyelenggara ya, bukan Iya. kepada dewanya ya. Dewa mah nggak tahu apa-apa Dewanya ya. nggak tahu ya. Tahu Gitu. lah harusnya. Cuman Iya. begitu dia mungkin krunya nggak sempat ke atas kan. Biasanya krunya kan duduk di sini denger. Oh, bagus nih, bagus mungkin suaranya. pas lagi kosong didengar bagus, lagi cek sound Iya, beda tuh. bagus. Begitu banyak orang, loh kok jadi pada nggak kedengeran. Akustiknya jadi nyerep ya dia. Iya. Masuk ke Anjay. kuping. Berarti hari ini kita mau ngebahas lagunya Dewa Sheryl pokoknya Seven nih. Dewa. Oh, Dewa ya. Pokoknya gue setiap syuting ini gue pengen ngebahas satu lagu Dewa. Gua Dari setiap syuting kita kan syuting kita setiap syuting tuh 3 episode ya. Nah, Setiap syuting gue pengen ada lagu Dewa di situ. anjay. Udah bala Dewa banget Cincing ya? Iya. Ya boleh bukan boleh diadu ya. Gue makanya dengan bangga gue mengatakan gue cukup bala Dewa banget gue. Gini deh, 3 lagu Dewa yang dinyanyiin sama Ari Lasso. Ya Apa? jadi gampang. Kamulah tukang sapunya. Satu-satunya. Terus ku terima suratmu Kirana dan ku bakar. kan ku baca Dan ku baca. Kirana aja mah itu. itu. Ari Lasso. 3 yang Once nyanyiin. Ingin ku bunuh. Selain itu. Aku jatuh Selain itu. cinta. Aku Yang ada lagi nggak selain itu? kamu seperti hantu. Selain itu. Aku bisa membuatmu. Selain itu mah gampang. Dewi aku mohon Ya, gampang. beri kesempatan. Selain itu. Banyak banget. Jadi dari 34 lagu Dewa kemarin yang dinyanyiin, Kayaknya gue tahu semua. 99% Cing pasti ikut nyanyi. Mungkin ya. Mungkin. Iya. Kayaknya semua kalangan ada tuh. Bu Iriana datang. Oh iya, ada. Anies Baswedan datang. Prabowo datang. Si Budi Karya Sumadi dia ke backstage nyamperin si Ari Lasso. Datang. Ridwan Kamil datang. Iya. Sandiaga juga. Sandiaga datang nggak? Sandiaga katanya sih mau datang, nggak tahu, belum ada kabar sampai sekarang. Kelar. Ya udah kita bahas aja dah nih liriknya nih. Ya. Ada gak kira-kira
dari seorang master ya, pencipta lagu, penyanyi, ada gak kira-kira kesalahan, bukan kesalahan sih, yang tidak terpikirkan sama dia dan orang-orang? Iya, nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. 20 07 07. Oh iya. Kita lagu cinta ini. Lagu cinta. Ini dari album Bintang 5. Tuh, gua aja sampai tahu. Ya, nggak semua tahu sih, tapi Album pertamanya apa sih, Cing? album pertamanya Ini ya, apa? Dewa ya? Nggak tahu. Bukan. Gue kurang Apa gitu ya ya. kemarin nih dibilang tuh. Ya, Ini itu lagu apa? Bintang 5. Bintang 5. Berarti album kelima. Ah, gue nggak tahu dah. Album kelima atau enggak ya? Pokoknya tapi albumnya ini Bintang album 5 ya? ini adalah album pertama Once. Oh, ini Once yang nyanyiin? Once yang nyanyiin. Oh. Album pertama Once. Bintang 5 apa Pandawa 5 ini? Gue nggak lupa dah. Pandawa kali. Pandawa ya? Nggak tahu. Iyalah, antara itulah. Deng 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 na. Nah, satu lagu sama itu. Nah, itu satu album sama itu. Sama itu ya? Iya, sama Cemburu, Oh. sama Sayap-Sayap Patah. Bintang 5 kan? 2000, nih yang nulis Dani nih. Iya. Nah, di Sayap-Sayap Patah itu dia mengutip Khalil Gibran. Nah, tapi nanti kita ngomong kita ini Puisi yang ya. Puisinya Khalil Gibran. Judulnya lagu cinta. Aku jatuh cinta. Iya. Tuh kesekian kali. Iya. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya tak seperti dulu. Kali ini ada pengorbanan. Dari 5 dia jatuh cinta, baru kali ini yang berbeda katanya. Karena ada pengorbanan. Berarti sebenarnya lo baru sekali jatuh cinta, Dan. Lah yang kemarin-kemarin? Karena lo baru kali ini lo ada pengorbanan. Cinta Lah, emang itu cinta adalah harus ada Kalau nggak ada pengorbanan? pengorbanan mah bukan cinta namanya. Mau cewek mau cowoknya, Iya. mereka berdua harus rela berkorban. Karena harus ada orang cinta itu meluluhkan segala ego. Kalau lo udah bisa meluluhkan ego lo, mengenyampingkan ego lo, itulah disebut cinta, pengorbanan. Kalau lo nggak ada ya lo bukan cinta, lo ngatur namanya. Lo gitu ya? pengennya gue semua yang gue pengenin harus lo lakuin. Ya itu bukan cinta, kerja Enggak. itu namanya, Dan. Bentuk pengorbanannya contohnya apa deh? Misalnya yang kecil ya. Iya. Misalnya, gue tuh gak demen dah kalau misalnya ditanya-tanyain udah makan belum, ini belum. Tapi orang yang kita Pasangan itu senang demennya melakukan begitu. itu. Oh. Karena apa ya, kalau kata anak sekarang tuh love language-nya adalah Iya. kata-kata. Iya. Ya udahlah, biarin dah, gue terima aja lah kayak begitu. Dia berkorban. Berkorban. Mengesampingkan egonya. Atau dia nggak suka nanya-nanya begitu sama si pasangan, dia bilang, kok nggak pernah perhatiin aku sih? Lo kok kemarin nanya? Akhirnya kita nanya sesuatu yang kita nggak demen, tapi ya udah. Walaupun banyak orang-orang yang bilang, ih bucin banget sih lo katanya. Iya kan? Iya, kan bucin beda-beda. Iya, maksudnya kayak dia harus jemput pacarnya. Nah, iya kan? Kayak gitu-gitu kan? Ya, kalau nggak ada pengorbanan ini bukan cinta lah. Kalau kata gue, Iya sih. cinta itu berbanding lurus dengan pengorbanan, Dan. Ini dia. Maaf ya, walaupun gue ngefans sama lo, Dan ya. Tapi Ini baru kesalahan kecil sih Iya, sebenarnya ya. iya, Baru enggak. kesalahan kecil doang Maaf nih ya, dari Dan. si dan jangan dandan aja ntar kita juga yang kena, Cing. Pakai minimal pakai si lah. Jadi lo sebenarnya lo nggak jatuh cinta kesekian kali. Mungkin dia ngiranya itu jatuh cinta. padahal Awalnya. sebenarnya bukan. Awalnya. Cuma sekedar suka. Iya, coba. Ya. Kenapa jadinya lo kesekian kali merasakan itu, terus lo merasakan terus ada pengorbanan? Nah, ini cinta sesungguhnya. Karena mungkin pada saat lo yang kemarin-kemarin itu sebenarnya bukan jatuh cinta. Nah, tunggu. Kita cinta dulu, baru ada pengorbanan, apa pengorbanan dulu, baru itu namanya cinta? Berbarengan. Oh, berbarengan. Berbarengan. Jadi pada saat lo udah ngerasa, Klik, suka nih. iya, lo ngerasa Iya. suka. Nah. Terus pada saat yang bersamaan, nih gue cinta apa enggak nih? Pada saat bersamaan lo sudah melakukan pengorbanan, nah itu lo cinta. Seiring berjalan dengan apa adanya. Pengorbanannya harus rela ya, bukan berarti ada maunya gitu. Misalnya lo, gue mau bawa ke sini nih, ya nggak apa-apa gue jemput jauh. Nah itu beda ya. Oh iya. Beda, iya. itu bukan pengorbanan, itu mah dagang. Barter keinginan. Barter keinginan. Ini pengorbanan yang
Ngerti gak sih lo? Ngerti. Ini kita lagi ngerti. Lo gak pernah jatuh cinta sih. Kata Lo siapa? semua transaksional. Transaksional. Iya. Tapi kita sering dibutakan. Pengorbanan ini Terlalu berlebihan. mungkin. Terus Nah. kita nggak, wah karena gue jatuh cinta nih. Tapi nggak, sebenarnya ada sesuatu yang ingin lo gapai. Dapatin. Jadi begitu lo udah gapai itu, pengorbanannya akan makin lama makin berkurang. Karena Ah, kita gua udah dapet nih. Iya. Oh. Entah apapun itu ya. Makanya ada tuh orang yang bilang ketika kita pacaran terus setelah nikah, beberapa tahun setelah nikah, perubahan itu banyak. Beda tuh kita lagi pacaran sama sesudah nikah. Keseharian kita beda, cinta kita udah mulai berkurang. Benar. Kayak gitu ya. Benar. Karena kita udah ngerasa udah ngedapetin. Iya. Ini aja deh yang misalnya sama-sama seneng ngechat, ngomong I love you segala macam. Itu pasti pacaran pasti sering. Ada telepon-teleponan sampai berkali-kali. Begitu lo udah berumah tangga, masih ada nggak yang kayak gitu? Coba lo yang udah berumah tangga, coba tolong. Paling WhatsAppan doang itu juga jarang ya kan? Love you-nya ada nggak? Nah, iya. Karena sekarang udah diganti sama stiker-stiker, Cing. Innalillahi wa inna ilaihi. Gas. Stiker-stiker kan macam-macam tuh. Maaf bercandi. Bercanda. Di belakangnya nggak bercandi. Iya. Ada lagi ketawa, nyonya nyengir. Iya. Sekarang udah diganti sama stiker-stiker. Iya, ya ini berarti Dani beberapa kali dia pacaran, Lo bukan berarti jatuh cinta, bukan jatuh cinta, hanya sekedar pacaran dan mengisi waktu luang dia gitu ya. Kesana dong. Iya, ini kan aku jatuh cinta. Iya, udah nih. Kali ini ada pengorbanan. Lo baru ngerasa jatuh cinta Iya. sebenarnya, Dan. Sebelumnya itu bukan cinta. Kalau cinta monyet beda Ini lagi kita ya. ngeliat monyet kan, ini monyet oke. Gue demen nih kayak Kece gini. ini monyet gitu. Bukan, maksudnya kalau cinta monyet kan cuma bercanda ya biasanya. Cinta Kalau- monyet itu kan dibilang sebagai cinta yang anak kecil. kayak dulu zaman kita SMP, Nah, SMA. Tapi kenapa disebut cinta monyet ya? Karena mungkin Senang main-main ya, kalau monyet senang bercanda-bercanda iya, gitu. lompat sana, lompat sini, mungkin gitu kali Ya ya. mungkin ya. Gitu kali. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, benar. Cinta bukan sekedar buayan, belayan, peraduan. Iya. Peraduan apa sih, Cing? Peraduan tuh tempat Bukan tempat ngadu. tempat ngadu. Peraduan Oh, itu tempat curhat. bukan peraduan itu apa ya? Mengibaratkan tempat tidur peraduan itu. Tempat Dia tidur? terbuai di peraduannya. Peraduan tempat tidur, karena di tempat tidur kita sering ngadu. Gitu. Iya, Ngadu Pak. apaan gitu di sana? Ngadu. Lato-lato. Iya, lato-lato diadu. Kalau kata gue peraduan itu tempat tidur. Mungkin kayak tempat dia makanya curhat kali ya? Buayan, belayan, peraduan. Dia melakukan buayan, melakukan belayan di tempat peraduan tuh kayak tempat tidur lah. Dia terlelap di peraduannya. Bukan Bahasa pastinya apa bentar ya, daripada iya, kita ya lo cari dah. dikomentarin lagi kan. Hah? Peraduan apakah? Lu jangan terlalu mikirin komentar ini. Iya sih ya, Boy. ngapain kita tutup aja lah komentar lah. Apakah arti peraduan? Pada arti. Apa maksud dari peraduan? Ya. Hah, kok kontes? Iya, peraduan, ngadu. Tempat peraduan, raja tempat. Oh iya bener, tempat tidur, Cing. Hal beradu, tempat beradu, mereka beramai-ramai pergi bukan. Tempat beristirahat, peristirahatan, tempat peraduan Iya, raja. tempat tidur kan? Atau tempat tidur. Iya. Hormat. Ya. Bener juga anjing ya. Nah, meragukan lo, Enggak. meragukan kebaladewaan gua lo. Anjay, itu kalau dewa, kalau raja. Belar aja, iya. Ini Dani mulai sadar nih. Kalau ini emang udah cocok sama dia. Ini adalah cinta sesungguhnya, bener nih seperti kali ini ada pengorbanan cinta sesungguhnya. Tuh, Cinta bukan sekedar buayan, belayan, peraduan. peraduan. Samudra cinta dari palung hati. Palung tuh tempat yang terdalam hati kan. Palungan kayak gitu-gitu kan. Palung itu memang istilah untuk kontur di dalam laut. Ya. Dalam laut kan misalnya dasarnya begini nih. Ntar tiba-tiba Ada begini kan. Nah itu palung. Nah itu palung. Jadi dia pas nih. Dia menggambarkan cinta sebagai samudera. Terus hatinya tuh ada Yang dari terdalam. palung, hati yang terdalam. Emang Pas ini. anjrit loh sih. Tak terukur dalamnya bener. Bener. Ya. Hingga saat perpisahan tiba mengundang air mata. Wajar karena dia udah terbuai dengan Terbuai. cinta itu ya kan, atau hanya secuil penyesalan. Nah, mengundang air mata atau hanya secuil penyesalan.
Maksudnya apa? Hingga saat perpisahan ini Dia putus nih. cinta, dia udah merasakan cinta sesungguhnya. Ya. Udah di samudera cinta ini udah yang paling dalam. Nggak kukur dalamnya gitu. Saat perpisahan tiba, mengundang air mata atau hanya secuil penyesalan. Nah, secuil penyesalan tuh kenapa kok secuil? Padahal kan dia ngerasanya udah pengorbanannya udah dalam banget, dia udah ngerasa cinta. Kenapa cuma secuil penyesalannya? Justru mungkin karena dia udah cinta banget gitu. Atau tergantung perpisahannya. Perpisahan ditinggal nikah itu pasti berat tuh, nggak mungkin secuil. Iya. Atau perpisahan emang meninggal nih pasangannya, ya kan? Bisa meninggal, bisa perpisahan. Perpisahan ini masih kebun tanda raya. tanya ya kan? Perpisahan nih sekolah dong. Hanya secuil penyesalan. Kenapa kok secuil? Iya kan? Wah, ini gue kurang ngerti gue Iya kan? apa ini. Kalau mengundang air mata udah oke deh. Bener. Pada saat tiba airnya, begitu karena udah cinta sesungguhnya, begitu pisah dia akhirnya mengundang air mata. Nah, Atau secuil penyesalan tuh kenapa? Emang dia udah nggak mungkin kalau misalnya emang udah saking jatuh cintanya udah ikhlas. ikhlas kali ya. Justru dia merasa perpisahan ini dia nyesel bahwa Sebuah dia pembelajaran. anjay. Bisa jadi ya kan? Orang dia cuma secuil penyesalan berarti hikmahnya lebih banyak. Betul. Artinya di sini. Maksudnya gini, gue udah merasakan cinta sesungguhnya, udah nggak apa-apa. Kalau memang perpisahan ini adalah sesuatu yang terbaik, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting gue udah merasakan bagaimana cinta sesungguhnya. Jadi gue bisa belajar nanti satu saat gue jatuh cinta lagi. Gimana? Berarti ini kayaknya nggak ada kemungkinan buat dikejar lagi. Iya. Iya kan? Iya. Nggak ada kemungkinan buat balik lagi nih kayaknya ya. Tapi gue yang ini masih belum mengerti ya. Secuil penyesalan itu gue Ya, masih belum mengerti. mungkin dijelasin di bawahnya kali Iya. ini. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, balik lagi nih. Cinta bukan sekedar buayan belayan. Oke. Cinta adalah ruang dan waktu. Datang dan menghilang semua karunia. Oh iya, ini jawabannya. Apaan lu Nih. ini jawabannya? Nih, cinta adalah ruang dan waktu, datang dan menghilang. Kenapa dia ikhlas? Kenapa dia merasa itu adalah hanya secuil penyesalan? Semua karunia Sang Pencipta. Ini kuncinya. Dani merasa masih punya Tuhan. Gue dikasih lo karena gue ditemuin sama lo nih karena Tuhan nih. Gue dipisahin karena Tuhan. Karena ngerasa sendiri ya. Aduh, bener-bener akhirnya ngerasa sendiri. Bisa banget. berarti gini, dia berarti Dani oh iya sih. Dani aja lo, lemas Mas apa Dani, ya? Mas Dani. Kalau Mas gua Dani. kayaknya Dani nggak apa-apa ya Dan ya. Kita Iya, masih seumuran seumuran, kayaknya. masih Ya, Dan. seumuran. Oke Dan. Oh, waduh, Mas Dani maksudnya mungkin Mas Dani ini merasa gak enak ya. Padahal ada yang nyeletuk lagi Dani aja loh. Bukan cuma netizen ya. Kru di sini semua merasa Boy kurang ajar, emang main Dani aja. Oke, gimana ya lo jelasin dulu lah. Dia tidak merasa memiliki, Cing. Gitu kan. Sesuatu yang kita miliki, yang ngerasa kita memiliki itu pasti akan apa ya? Akan susah lepasnya. Nah, Dani ini merasa apapun yang misalnya kayak apa ya? Contohnya orang tua, anak, segala macam, dia merasa itu kan adalah semua titipan. Ketika dia udah meninggal, Iya. makanya dia jangan dilarutkan dengan kesedihan karena itu bukan milik dia gitu loh. Itu milik Sang Pencipta. Semua karunia Sang Pencipta, ini kuncinya. Gitu. Ada yang ngerti nggak? Tapi gue setuju Boy sama lo Boy. Iya. Cinta adalah ruang dan waktu, karena cinta itu akan bisa beralih, pergi. bisa hilang, bisa pupus. Kalau
di waktu yang berbeda. Misalnya di awal kita ketemu senang, cuman di waktu 20 tahun lagi belum tentu cinta lo masih sama. Atau ruang kadarnya bisa berkurang. Ruang misalnya di sini di rumah lo kayaknya cinta banget sama pasangan. Cuman kalau udah di kota udah beda berbatas itu ya. Ruang, cinta itu berbatas ruang dan waktu. Cuma cinta kepada Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Betul. Mau di mana aja lo harusnya cinta sama Sang Pencipta. Gitu. Ya. Itu gue setuju sama lo. Bagus juga nih Dani. Kita awalnya juga berpikir kan Mas Dani ya. Awalnya kita berpikir, oh ini kenapa nih? Euks juga udah curiga, pasti ada jawabannya nih. Iya. Pasti beberapa lagu yang kita bahas tentang lagunya Dewa kan ada beberapa ternyata jawabannya di bawah. Gitu. Cinta di ruang udah tuh. Mungkinkah kamu sedang menatap bulan? Nah ini artinya, ini harus semua ya, harus kita. Mungkinkah kamu sedang menatap bulan sabit yang sedang kupandangi, mungkinkah kamu menangis di atas bintang hayalku. Nah. Ini artinya dia lagi udah berpisah nih. Udah berpisah. Terus dia lagi merenungi di malam hari gitu di ya. Lagi duduk gitu kan. Anjay, Kemang. Rooftop Kemang. Di rooftop terus ngeliat lagi ada bulan. Nah. Terus dia nyanyi lagu ini. Oh. Aku rindu. Bukan dong. Bulan gimana? Oh bulan. Oh burung itu. Oh burung. Kalau bulan bisa ngomong gitu harusnya. Kok aku rindu. Oh bulan. Nyanyi kan salah ya. Mungkin kan kamu sedang menatap bulan sabit yang sedang kupandangi. Jadi dia lagi di rooftop. Terus dia pandangin gitu. Terus dia lagi keinget si mantannya nih. Mantan gue bulat nih kayak gini nih gitu ya. Kan sabit. Oh iya. Agak runcing ya. Iya. Ini hampir sama, seiring sejalan dengan lagunya Ran. Menatap langit yang sama dan kau di sana hanya memandang langit yang sama. Iya. Itu. Dia lagi ngeliatin bulan yang sama nih. Berarti di malam yang sama. Iya. Di waktu yang sama. Iya. Mungkinkah kau menangis di atas bintang hayalku apa nih? Di atas mungkinkah kau menangis di atas bintang hayalku? Mungkin dia Mas Dani lagi ribet jadinya ya. Mas Dani mungkin lagi ngerasa apa ya? Kayaknya mungkin nggak kalau berhayal. Maksudnya mungkin nggak sih lo nyesel juga kayak gue merespon perpisahan ini. Kalau lagi sendiri kayak begini, mungkin nggak sih lo ingat-ingat sama kejadian kita dulu gitu. Kayak gue yang gue rasakan sekarang. Yang sekarang nggak bisa ngeliat bulan aja ingatnya lo. Gitu. Enggak, bintang itu maksudnya apa, Cing? Di atas bintang hayalku maksudnya apa? Kata-kata gantinya gitu, kata gantinya. Sebenarnya ini cuman buat nyambungin kan. Karena ada bulan. Iya. Kayak dia pinter nih nyambung-nyambungin nih ya, lihat ya. Kayak misalnya yang Samudera Cinta. Terus dia masukin palung hati. Itunya apa namanya? Ya, ada hubungannya. Korelasinya gitu. Kata-kata cinta bukan sekedar kata-kata indah, bukan buayan gitu. Cinta adalah ruang waktu datang dan menghilang. Ada Sang Pencipta di situ yang tidak terganggu oleh ruang dan waktu. Nah ini juga mungkin nih, bintang hayalku tuh ya cuman kata apa ya namanya, supaya pemanis gitu loh. Kata ganti pemanis. Iya, di atas hayalku aja maksudnya. Hayalan tuh kan adanya mungkin di atas. Dia berhayal. Iya, berhayal. Sama disambungin sama kata-kata yang ada di bait ini, bulan, langit, apalagi yang situ ada bintang. Iya. Gitu. Bintang dan bulan, ya bagus. Pinter sih Dani. Cinta bukan sekedar, balik lagi nih. Nih, maafkanlah cinta atas kabut jiwa yang menutupi pandangan kalbu. Ini nadanya gimana di sini, Cing? Maafkanlah cinta. Oh, balik lagi ya. Atas kabut jiwa yang menutupi pandangan kalbu. Iya. Kabut jiwa tuh jiwa yang udah ketutup mungkin ya? Iya, terhijab oleh terhijab. Iya, hijab kan pembatas. Dia tuh terhijab dengan kabut lah. Kabut biasanya itu, kalau kita ke puncak ada kabut kan jadi nggak jelas. Pandangan kita tuh ya tertutup. Nah itu macam-macam tuh penyebabnya, apa yang menutup itu. Ego diri,
terus apa keinginan kita, terus ya macam-macam lah yang dari diri kita sendiri, ya akhirnya menutupi pandangan kalbunya kita. dia. Iya. Dalam ya, cuma Kan begini-gini. palung hati dia. Iya. Dalam loh, Dan. Hubungannya sama? Oh, udah dia dikemas dengan apa judulnya lagu cinta. Lagu cinta. Gitu. Jadi orang yang merasa mengalami cinta dengar lagu ini berasa. Berasa. Berarti 75.000 orang kemarin yang nonton relate dengan semua lagu-lagunya Dhani, pasti tuh. Iya. Dari beberapa lagu semua Dhani itu pasti. Iya. Bahkan ini kan lagu untuk orang yang putus ya. Bahkan untuk orang yang tidak putus pun ini Merasakan. merasakan. Karena dia sedang menggambarkan betapa kalau cinta tuh kayak begini Indahnya cinta. Ah. Bahkan dia bilang ketika putus nggak ada kekecewaan di situ. Hanya secuil penyesalan. Hanya secuil. Ya, gue udah ngerasain kok enaknya jatuh cinta. Betul. Pembelajarannya, edukasinya ada. Ini lagu Dia masuk ke edutainment. edukasi sama temen. Edukasi. Edukasi. Iya. Bagus sih emang, legend banget emang. Iya. Cuman kita kritik kita yang ini aja. Aku jatuh cinta tuh sekian kali, baru kali ini kurasakan itu. Jadi sebenarnya lo sebenarnya nggak jatuh cinta awalnya. Bukan cinta gitu. Iya. Cinta monyet juga bukan juga ya. Ada orang yang kukira cinta misalnya gitu. nah, Iya. itu kesekian. Bagus juga. Misalnya yang kukira cinta yang berkali-kali, tapi saat ini baru kurasakan cinta sesungguhnya. Ya, pas. Gitu ya. Maaf ya, Dan. Tapi mungkin dia melihatnya enak dinyanyiin ya Iya, kayaknya. betul. Nggak semua lirik kita tulis tuh enak buat dinyanyiin. Kayak lagunya Bon Jovi ini menyalahi kaidah kaidah berbahasa Inggris. Misalnya kalau kata orang ketiga kan she, misalnya I don't know. Kalau she doesn't know harusnya. Nah kalau di lagunya si Bon Jovi ada she don't know gitu. Oh, dipakai bakunya ya sama dia. Dipakai yang nggak baku memang lah. Oh. Ya cuma enak dinyanyiin. Iya gitu. Terus lagu-lagu barat nih kalau kita terjemahin nggak enak buat dinyanyiin dari Indonesia ya? Iya, karena kan setiap kata punya nyawa sendiri gitu. Sedangkan kalau kita tuh hanya translate, hanya menerjemahkan artinya, bukan nyawanya. Iya. Ngerti nggak sih? Enggak. Ya. Gue juga kagak maksudnya. Gitu dah, gitu deh ya. Tapi emang enak-enak ya. Lagu-lagu luar tuh ya. Orang bule ngomong aja intonasinya enak, Cing ya. Soundnya tuh enak gitu orang bule kalau ngomong. Vibranya ada. Maksudnya kalau di film-film lihat deh. Kalau dia ngomong tuh logatnya udah enak gitu loh. Apalagi karena kita nggak tahu, Boy, bagaimana sebenarnya orang berbahasa di sana gitu. Pada saat lo tahu misalnya dialek Betawi, dialek ini segala macam, terus lo nonton ada orang yang berdialek Betawi nggak enak, lo akan merasakan ini mah dibuat-buat. Oh iya. Kita sudahi dulu episode ini. Tetap saksikan BTS Behind the Song cuma di YouTube yang sedang Anda saksikan, yaitu YouTube-nya Abdel Ahrian. Tambah lagi subscribernya yuk. Yang udah subscribe lagi biar makin banyak. Jadi unsubscribe dong. Kalau nonton lagi nggak kena ya? Nggak ya. Nggak ada server baru ya? Ya. Oke. Kalau udah subscribe lagi, jadi unsubscribe. Oh iya. Oke, kita ketemu lagi nanti di BTS Behind the Song.